Makasih banget, Wah. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Babe dan nyaknya Minah, di mana Minah dan Jul akan pergi melakukan pertunjukan ondel-ondel sekaligus untuk jualan dodol asli Depok. Sesampai di tempat pertunjukan ondel-ondel, kita akan disuguhkan dengan penampakan ondel-ondel yang begitu sangat bagus dan menarik. Tidak lama setelah itu, Minah melihat cowok bule nan sangat ganteng. Dan Minah pun menghampiri cowok bule itu dan menawarkan sebuah dodol. Minah kira cowok itu bule, ternyata bule lokal. What? Oh, you can try. Yeah. Mister, dodol, Mister. So. Keesokannya, enyaknya Minah mendapatkan sebuah pesanan dodol yang harus diantar. Dan Nyak menyuruh Minah untuk mengantarkannya. Tanpa disadari Minah, ternyata yang mesan dodol adalah mamanya si cowok bule tersebut. Keributan kecil pun terjadi. Gua mau ketemu sama ibu dia. Mau ngapain ketemu nyokap gue? Gua mau nganterin pesanan. Di pagi harinya lagi, cowok ganteng berparas bule itu ternyata bernama Rafa. Rafa yang hendak pergi ke kampus berpamitan kepada mamanya dan tetangga yang sering antar makanan ke rumah Rafa. Tetangga genit juga ternyata. Sesampai di kampus, Rafa bertemu dengan Winda dan Winda mengatakan kepada Rafa bahwa mereka berdua memiliki tugas kampus. Tugasnya itu tentang sebuah penelitian ondel-ondel dan juga dodol Depok. Trainer, aku siap. Yuk, kita harus cari cepet narasumbernya. Rafa dan Winda segera mencari narasumber untuk tugasnya. Rafa pergi ke tempat Minah dan mengajak Minah untuk bisa menjadi narasumber tugasnya tersebut. Akan tetapi Minah menolaknya. Ogah gue mah, bodoh amat, kata si Minah. Si Rafa kesal betul sama Minah. Bodoh amat doang. Mau ngalaku tuh dodol. Setelah Rafa dan Winda keliling mencari narasumber untuk tugasnya, namun tidak berhasil. Dan ada seorang pelukis asal Batak yang memberikan sebuah alamat sanggar asli Betawi. Dan Rafa pun segera ke sana. Di malam harinya, Rafa mendatangi sanggar tersebut. Si Babe terkejut dengan sosok Rafa yang berdiri di teras rumah Babe. Si Babe menyangka kalau Rafa adalah koloni Belanda. Namun, ternyata angan-angan si Babe keterlaluan saja. Setelah Rafa menyampaikan maksud dan tujuannya ke Babe dan Nyak, tidak lama datanglah Minah yang membawakan secangkir kopi janda dan dodol. Ternyata Minah malah ngerjain Rafa. Kopi rasa garam dan dodol kadaluarsa. Rafa harus berpura-pura enak di hadapan Babe dan juga Nyak. Aman, kopinya juara pokoknya. Oh iya, habisin. Di saat Rafa hendak pulang, Rafa meminta Minah untuk menjadi narasumbernya. Dan Minah pun mau, tapi ada syaratnya. Minah menyuruh Rafa untuk membantunya membuat dodol dan pertunjukan ondel-ondel. Di hari berikutnya, Rafa melihat sebuah pertunjukan Minah. Asik, auto goyang atuh. Kemudian Minah pun menceritakan sejarah ondel-ondel kepada Rafa. Ondel-ondel dulunya dijadikan sebagai ritual tolak bala oleh orang zaman dahulu. Dan pada akhirnya, Gubernur DKI Jakarta meresmikan ondel-ondel sebagai tradisi kesenian asli Betawi. Di lain arah, Winda sangat cemburu nih. Apa nih? Cemburu ya? Dikarenakan kedekatan di antara Rafa dan Minah semakin erat, si Babe melarang Minah untuk berhubungan sama si bule itu. Karena Babe tidak suka bule. Karena sejarahnya Indonesia dijajah oleh bangsa bule. Ah, si Babe. Mantap juga Babe, tapi zaman modern ini sudah damai Babe. Cuman kan itu tuh sejarah, Be. Udah masa lalu. Di pagi harinya, di saat Rafa ke kampus, semua teman-teman Rafa merayakan hari ulang tahun Rafa. Itu semua adalah idenya Winda.
karena Winda sangat demen sama Rafa. Namun, selesai tiup lilin, Rafa langsung OTW pergi. Jutek kali sama Winda ini mah. Sementara itu, Rafa curhat kepada mamanya karena Rafa sudah jatuh cinta kepada Minah. Akan tetapi hubungan mereka ditentang oleh Babe karena Babe tidak suka dengan bule. Dan Rafa menanyakan perihal ayahnya kepada mamanya. Dan mamanya Rafa akan beritahu tentang hal itu kepada Rafa. Oke, Mama akan lakukan. Tapi kamu jangan kecewa. Kemudian, Rafa dan mamanya datang ke rumah Babe untuk memberikan kejelasan tentang asal-usul Rafa. Dan mama Rafa mengajak keluarga Minah untuk datang ke kantor lurah. Dan Bapak Lurah mengatakan bahwa mamanya Rafa memang lahir di Depok. Dan begitu juga dengan Rafa. Akan tetapi, Rafa bukan anak kandungnya si mama. Si Babe dan si Enyak jadi kesal. Si bule kagak jelas asal-usulnya. Ini bocah bukan orang sini. Keturunan juga gak tahu siapa. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Minah dan Rafa yang sangat galau karena memikirkan nasib hubungan mereka ke depan. Si Babe dan Enyak yang tidak tega melihat Minah galau dan bersedih. Si Babe mengizinkan Minah untuk memilih jodohnya sendiri. Mau orang bule atau siapalah, yang jelas Minah tetap bahagia. Minah mendengar perkataan Babe dan Enyak sangat senang. Udah, lu mau pilih yang hitam, yang bule, yang putih. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada tetangganya yang sering ngasih makanan kepada Rafa. Yang suka genit itu ternyata adalah mama kandungnya Rafa. Dan Ibu Nurma itu menceritakan kepada mama angkatnya Rafa bahwa dulu di saat ia mengandung Rafa, suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Karena Ibu Nurma tidak memiliki pekerjaan dan terpaksa si Ibu Nurma menitipkan anaknya kepada mama angkatnya Rafa dengan menukar tas si mama angkatnya Rafa. Sampai-sampai mama angkatnya Rafa dapat omongan warga, belum menikah sudah punya anak bule. Dan Ibu Nurma minta maaf kepada mama angkatnya Rafa. Kamu sudah dipertemukan sama ibu kandung kamu. Kemudian di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada Rafa yang mengatakan kepada Minah bahwa masalah asal-usul dirinya sudah jelas dan ia sudah bertemu dengan ibu kandungnya. Ternyata Rafa benar asli produk Indonesia, bukan naturalisasi bangsa bule. Dan Rafa dan Minah akhirnya bersama. Mau banget. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah kisah alur FTV ini adalah jangan pernah menilai seseorang dari parasnya, tapi lihatlah dari ketulusannya. Kami Sesuka Story ID pamit undur diri. Semoga terhibur. Sampai jumpa. Bye-bye.